welcome back to my YouTube channel. Jadi hari ini aku bersama Mas Anto, yaitu penggendang pertama di GWSM. Halo guys. Nah, jadi hari ini aku itu mau tanya awal mula berdirinya GWSM nih. Halo Mas Anto, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat Mas Gar. Gimana kabar Mas Gar? Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah. Oh iya Mas, Ya. bisa ceritain nggak awal mula berdirinya GWSM itu gimana? Soalnya kan Mas Anto itu dulunya tukang kendang GWSM yang kondang di masanya. Kalau dibilang kondang sih enggak ya, cuma dulunya cuma sekedar belajar. Jadi kita awalnya dulu, jadi dulu sempat ada event yang namanya karnaval ya. Karnaval itu kan, terus kita masing-masing desa itu diberi kesempatan untuk mempertunjukkan salah satu kesenian dengan kreativitasnya masing-masing. Nah, biasanya kan kalau kesenian kan dibagi per RT antara 1 sampai 5. Tapi sedangkan di kita kan Gabung. enggak malah jadi 1 per RT, kita malah pisah. Oh. Kita pisah. Kan bingung kita mau buat apa. Tuh kita kan nyari scroll di kayak semacam YouTube. Kok kayaknya ada yang lagi ngetrend pas saat itu namanya Lea dulu. Makanya kita dari situ terinspirasi untuk bagaimana kalau misalkan kita membuat karya seni dari Lea. Nah terus si yang namanya si Cido ini yaitu ngomong, wah modalnya gede gue, wah modalnya banyak gitu kan, sebenarnya kan kayak gitu. Terus si ya ngomong, yang kalau misalkan modal sih ya nggak perlu kayak yang mewah kayak itu, nggak perlu, kita kan maksudnya kreatif di sini kita buatnya bisa dari bahan-bahan bekas gitu, Dari kardus gitu. dari kardus. Makanya setelah itu kita ngobrol-ngobrol dan akhirnya disepakati kita membuat Lea dari kardus. Tapi di situ masih ada masalah lagi. Apa itu masalahnya? Masalah dalam mencari dana itu. Ah iya, kan banyak cat dan lain-lain. Jadi pas saat itu kan kita ngajuin kayak semacam apa ya, proposal sih sebetulnya, minta dana kesenian lah buat membangun suatu karya gitu lah. Akhirnya kita dikasih uang sekitar kurang lebih 300 ribuan saat itu. Ya, kemudian kita beli alat-alatnya ya berupa kardus, terus ada lem, ada gunting. Tapi itu belum apa ya, kasarnya itu belum cukup, belum terbuat semuanya. Bahkan dengan dana seperti itu pun baru cukup satu untuk membuat kayak semacam garong kecil yang besar itu loh. Oh iya tahu yang. Nah baru cukup untuk buat itu. Terus kita kan masih ada PR lagi, gimana caranya untuk buat karakter lain, misal kayak Jagayu, terus kayak apa sebenarnya Jok Manis, itu kan masih ada PR. Nah kita bagi tugas di situ, kita cari di toko-toko semacam toko kosong itu, cari depannya itu kalau misalkan ada kartus kita ambil kita maling. Jadi kayak menggunakan barang bekas gitu ya. Tapi itu ngambil nggak apa namanya, nggak meminta kepada yang punya gitu loh. Nah, itu semua bahan kumpul, kita rakit. Barangkali kan sebelumnya sudah jadi, tapi karena kita kekurangan ya terpaksa pending sebentar buat nyari bahan, dan setelah bahan itu terkumpul baru kita membuat satu persatu. Nah bahkan itu terkumpul semuanya, terkumpul dari kardus. Nah itu ada masalah lagi, kita kekurangan yang namanya lem. Masalah itu lalah ya, lemnya kan masih sedikit. Kita kan malam itu kebingungan, pas kurang, kalau nggak salah itu 2 hari sebelum pentas itu kok malah ada aja masalahnya gitu loh. Akhirnya kita patungan berapa ya ada lah pokoknya patungan. Terus malamnya itu kita nyari warung yang tukang lem sekitar jam 10-an kan, ya nggak mungkin lah ada warung gitu kan. Tapi kita harus gimana caranya malam itu harus jadi, besok tinggal nata itu kan maksudnya. Akhirnya kita muter-muter nggak ketemu, tiba-tiba yang namanya si Iir itu, si Cido, dia kan punya kenalan namanya Mas Sowan. Nah Mas Sowan itu dia punya saudara yang jualan di pabrik. Dia ngasih info kalau warungnya itu tutup sekitar jam 1-an atau jam 1 lebih itu. Nah dari
segi info itu kan kita merasa kayak ada semacam cahaya terang gitu loh. Wah, gitu loh. Ya, seperti cahaya ilahi. Ya, seperti Wah. cahaya ilahi. Kita langsung ke sana. Alhamdulillah ya memang buka di situ. Terus dia itu ditanya, Mas ke opo kok? Itu kok ini ibunya ini iki. Lagi di kamar paling Mbak. Itu kan Mas. Ayo lumayan iki Mas sedekane. Nah, seperti tapi balik dan kita lagi. Alhamdulillah jadi kan itu. Jadi hari berikutnya pas itu kan kita briefing dulu Iya. bagi tugas lah, bagi tugas kita yang mau makan ini siapa, yang mau makan ini siapa, yang mau makan ini siapa, dan akhirnya itu disetujui bahwa yang mau megangnya itu namanya satu itu juga, terus saya sendiri megangnya topeng kardus dari Jatayu, terus orang apa lagi ya, si Yoyo itu kayaknya cauk manis sama sing duduknya apa ya Jud? Duduknya apa ya? Manis, Cauk manis soal lumbon. kalau manis tumbuhan ya. Baru, Nah iya si Ciduk barong perang berarti kalau kamu ya kalau gendut, oh iya kalau penting. Nah dan untuk barongnya itu dipegang oleh si Ciduk sama satu lagi orang namanya Gendut. Nah di situ kan masih ada kayak semacam apa ya, kurang lah kalau misalkan cuma pemain dua nggak ada properti itu kan kurang. Iya. Kita ada inisiatif lagi buat payung Bali itu keluar modal lagi kan, tabungan lagi, tidak ada itu banyak. Alhamdulillah langsung jadi. Nah di situ kita masih pusing, ada 2 orang, kita ngajak random lah. Akhirnya yang random itu kita dapat namanya itu Sobri sama si Rofi, dia yang megang biung kayak Cuma kayak gini. ya, megang kayak orang ya kayak gitulah, panas-panasan sambil korek payung. Sedangkan kita kan sebagai pemain kan cuma keyupan gitu loh, Iya. nyantai gitu ya. Jadi momen yang menyenangkan dan tak disangka lah kita itu mendapatkan juara 1. Bagus itu Iya. keren. Padahal di channel sebelahnya itu banyak sekali yang istilahnya lebih wah gitu loh, kayak semacam apa ya, daya terus grup itu bahkan kerincingnya lebih memadai, tapi nggak tahu kenapa kita saat itu dapat juara 1. Mungkin kan kalau yang lain itu nyewa, kalau yang itu kan bikin sendiri kan masih kelihatan kalau bikin sendiri mungkin kreativitas, oh ini kreatif gitu mungkin. Iya mungkin kayak gitu. Nah terus setelah itu kan kita ada inisiatif bagaimana kalau ini dibuat ke kesenian gitu kan, dan kita pas setelah juara kita kan ngumpul sama orang-orang, ngumpul ya apa-apa ya jalan terus ke misalnya jadi kesenian apa ya, tapi gue jadi hiburan bareng-bareng. Jadi disetujui, disitulah ada PR baru lagi, bagaimana kita caranya untuk mendapatkan gamelan saat itu. Kan pertama dalam kesenian dulu kan membangunkan properti paling penting kan gamelan yang namanya saron. Soalnya belajar saron itu memang kita harus punya saron dulu. Nah itu terus kita bingung kan saat itu gimana dana. Salah satu bapaknya Ceke itu kan kebetulan dia apa ya, semacam kayak pemborong itulah, dia dapat info kalau misalkan ada borongan gali sumur. Gali sumur itu apa? Pekerjaan itu membuat sumur. Oh. Sumur. Nah itu nawarin ke kita, gimana kalau misalkan buat sumur terus dananya itu kita dikasih sekian, kita buat beli sarung. Nah, tes semangat dong, semangat ke sana beli sumur. Kita kalau nggak salah itu lamanya kurang lebih 3 hari. Itu termasuk cepat. Ya emang itu lama pasnya, di sebelah itu malah 2 hari udah kelar itu malah. Iya sih. Soalnya kita di sini pas membuat sumur itu cuma berapa ya, 4-5 orang kan yang memborong, saya sendiri, si Yoyo, si Joko, si Kido, sama satu lagi Robi. Cuma itu aja. Alhamdulillah itu kelar, kita kan dapat uang, itu kita belikan saron dan dapatlah 1 saron sama 1 dengung saat itu yang harganya kurang lebih, saron itu cuma wilahannya doang, enggak sama. Iya.
Jadi cuma besinya doang itu 800, sama dembungnya kalau nggak salah itu berapa, 600 atau kebalikannya, kurang lebih seperti itulah. Terus sisanya kita buat beli buku itu. Alhamdulillah kita ada jalan, kan masih ada PR lagi buat gerobak. nah iya. Nah di situ kan kebetulan juga si pemborong bapaknya juga tadi dia kan punya, istilahnya kan punya skill membuat kayak gitu. Nah dibantulah dia untuk membuat, ya prosesnya emang nggak maksudnya nggak cepat sih. Itu memang butuh waktu kurang lebih 2 minggu atau mungkin 1 bulan baru kita bisa jadi. Nah jadi kita ada PR lagi gimana caranya dapat gendang gitu. Oh iya, Gendang kan kalau misalkan saron aja tanpa gendang kan gimana ketukannya gitu. kurang apa ya namanya, kurang pas. Ya bisa dikatakan kayak gitu. Hanya kita kan punya saudara juga yang di Mending. Yang di Mending itu kebetulan dia apa yang mempunyai jabatan sebagai ketua seni. Kan di sana ada seni. Karena kita saudara, kita ke sana, kita pinjam gendang itu. Dan alhamdulillah ya dibolehkan juga. Tadi kesepakatannya itu ya udah gendang ini kamu bawa, kamu buat belajar, kalau kamu bisa sudah punya baru dikembalikan. Baik ya, Orang gimana sih Bu? baik banget itu orangnya. Jadi dari situ kayak semacam emang ini jalannya gitu, jalan kita buat mendirikan sebuah kesenian. Nah dari awal dari situlah kita sudah mulai latihan bermain musik, bermain gendang. Pentas pertamanya itu di Square Desa, disuruh demo kan, coba jajal dipentaskan alat musik kalian ke salah satu posko kelas kata salah satu kelompok mudanya dulu. Kita coba pentaskan di Square Desa itu. Alhamdulillah banyak juga yang tertarik saat itu. Nek sedikit butuh apa yo, aku tak melu bukan. Bulan ya kita butuh banyak orang. Iya. Saron, demung, terus Pemain-pemain lain. alhamdulillah. Ya alhamdulillah dimulai dari situ kita sudah mulai agak naik sedikit lah, sedikit lah. Setiap hari latihan, setiap hari latihan, setiap hari latihan. Akhirnya pertama kali pentas itu kita lanjut ikatan propos dan nah alhamdulillah pertama kali pentas kita dapat tanggapan di mingguan. Kasa Allah ya Alhamdulillah. Dan alhamdulillah kita dapat job pertama kali seumur hidup. Setelah berabad-abad kita latihan, kita dapat job untuk main di pembukaan sebuah toko di Gambang Salam, di ya nggak jauh sih, cuma di tangga sebelah. Tapi pas itu walaupun dekat kan udah senang banget. Ya Job itu. iya udah dekat banget. Pas kebetulan juga kita saat itu masih belum punya, kita cuma punyanya yang pribadi cuma gendang sama saron, selebihnya kayak keyboard terus jam itu masih nyewa. Jadi pas main itu emang nyewa seperti itu. Ngeluarin uang semua. Iya makanya itu kan didapat kas, dapat kasih lah, kasnya itu ya habis cuma buat nyewa kayak gitu. Ya walaupun kita mainnya acak-acakan kayak gimana kayak nggak ternyata, tapi kita itu merasa kayak apa ya, sebuah memori yang sangat menyenangkan itu loh. Nah disitulah awal mula YouTube-nya itu mulai dibuat. Jadi disitu kan dibuat sebuah rekaman yang tujuannya itu buat memori lah kenangan kita masa lalu. Pertama apa di situ. Lambat laun kok kayaknya semakin nontonnya yang banyak semakin banyak. Ya alhamdulillah dilanjutkan lagi hingga sampailah ke tahap seperti sekarang ini. Iya, yang udah sukses dan terkenal. Ya. Nah, terus kenapa itu loh pemain yang dulu-dulu itu keluar, padahal kan sekarang udah terkenal gitu loh. Kalau secara saya pribadi ini ya, secara pribadi dulu tuh kenapa saya sebenarnya sih nggak keluar, tapi cuma saya punya alasan vakum karena kan dulu kan saya butuh pekerjaan, untuk pekerjaan, untuk ya istilahnya untuk nikah lah, dulu kan ya benar banget nikah di situ. Ya kita nyambi, maksudnya kalau misalkan kita jadwal libur kita bisa main ya kita bisa main. Ya tetap masih bisa sih masih kumpul, tapi ya setelah aku dapat pekerjaan yang lain ini, ketika apa ya pekerjaanku
nggak ada liburnya, maka dari itulah saya izin. Saya mau benar-benar pamit dari kesenian, semoga ada gantinya. Tapi kalau misalkan saya bergabung lagi, ya mau izinkan saya bergabung lagi ya. Ya pasti diizinkan. Ya kurang lebih kayak gitu. Bukan berarti keluar enggak, tapi cuman kalau misalkan kita ada waktu untuk bermain bersama, kita masih akan saya pribadi. Tapi untuk yang lainnya itu kurang paham ya, kurang paham. Tapi kalau menurut saya pribadi, yang pertama itu kalau nggak salah setelah acara nikahannya siapa ya, itu kan nikah itu nggak jangka lama, dia itu ya kayak semacam pamit gitu nggak ya, mungkin dia sama-sama kan udah nikah pasti ada kebutuhan kan. Iya. Makanya dia dari situ bekerja untuk memenuhi kebutuhan, dan dia ya sama juga seperti itu. Bukan berarti keluar enggak, tapi kita cuma vakum. Gitu. Terus mau tanya lagi, sekarang kesibukannya apa? Katanya nganu lagi bikin channel itu apa namanya, horor, cerita-cerita horor gitu. Ya. Jadi saya itu jujur ada 2 channel ya. Yang satunya lagi saya Jimmy, itu tentang khusus apa ya, kayak semacam keseharian di lingkungan sini kayak kapitalisme atau gimana. Kalau misalkan ada kenapa khusus kita record, ada juga kita di situ kita buat kayak semacam film pendek, film horor ya, juga kayak film horor, terus kadang juga ada film lelucon ya, pokoknya random lah. Dan sedangkan di channel yang kedua itu namanya cerita-cerita daily, itu memang spesial untuk podcast. Jadi podcast kayak semacam ya sama-sama cerita horor sih, tapi yang ini kan cuma suara podcast, kan yang sana lebih prefer ke pembuatan film. Oh gitu. Ya udah Mas, makasih udah nyeritain waktu. Ngeluangin waktu buat sharing tentang awal mula GWSM. Nanti buat channelnya Mas Anto aku taruh di deskripsi ya guys. Jangan lupa di subscribe sama ditonton, itu bagus ceritanya tuh, bisa buat pengantar tidur juga. Nah oke guys, cukup sekian video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi ketika aku upload video. Bye bye. Dah.